Di suatu metafora menggambarkan bagaimana yang gelasnya kutu-kupret itu bisa sukses. Ya, coba-coba fisika, engineering gitu ya, rocket science, kebanyakan tentu tahu ya, Max Planck. Ada di pelajaran fisika SMA, mudah-mudahan belum pada lupa. Max Planck itu orang Jerman, ya kan? Matudin orang Betawi, tapi ini bukan Matudin, Max Planck. Pada zamannya dulu dia ilmuwan yang termasyhur karena menang hadiah Nobel Fisika apa segala macam ya. Jadi alkisah ya, gak lama setelah dia menang Nobel, dia itu rame-rame diundang sana sini gitu ya, oleh universitas-universitas untuk kasih webinar. Bukan webinar kayak sekarang sih ya, tapi seminar beneran gitu lah, seminar fisika kuliah umum. Nah, berhubung Jerman itu negaranya rada kecil, tidak membentang Sabang Merauke, tapi ya mungkin bentangnya Jombang ke Bojonegoro gitu, maka kemana-mana memenuhi panggilan seminar itu Max Planck naik mobil, diantar oleh sopirnya yang setia. Tiap kali Max Planck kasih seminar, sopirnya setia aja, menyimak di pojokan, diem, dengerin, bengong gitu ya. Milenial ini mungkin supirnya, rambutnya jabrik. Gak tahu deh rambutnya jabrik apa enggak. Nah, terus lama-lama ya, si supir milenial ini jadi hafal isi presentasinya Max Planck. Kalau di sana tuh di Jerman tuh harus panggilnya, Profesor, saya jadi ikut hafal ya dengan fisika kuantum. Habis dikobahnya itu terus, orang juga yang tanya itu terus, gitu kata si supirnya. Dia curhat ya kan. Oh, kamu ada ide, Per? Gimana supaya next seminar bahan saya nggak boring? Ada, Profesor. Saya ada ide nih, tapi ide gila. Oh, apa sebelum seminar kita masih joget-joget di tengah perapatan? Nggak segila itu sih, bos. Ide saya ya, gimana kalau seminar di Munchen besok kita ganti peran. Saya yang pura-pura jadi pemenang Nobel, Diko pura-pura jadi sopir. Nah, nanti kita lihat orang-orang berhasil nggak kita tipu. Wah, ide bagus tuh. Kalau tipuannya ketahuan, nanti kita bisa ketawa bersama dengan mereka. Kalau nggak ketahuan, kita bisa ketawa berdua setelah selesainya seminar. Sip, Profesor. Kalau bisa ya, nanti sepulang seminar sekalian aja Diko yang nyuci mobil, ya kan? Jangan kan cuma nyuci mobil, bongkar as roda aja gue juga bisa. Habis itu terus gue jedotin ke jidat lu. Wah, dasar ilmuwan gila ya kan. Pada saat kesempatan berikutnya tampil di Munchen, beneran itu yang suruh tampil jadi pembicara sopirnya, pakai jas keren sopirnya. Presentasi Max Planck yang asli malah pakai jas dekil, topi kuplok, duduk di pojokan dengerin. Zaman itu belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada Facebook, sehingga foto anak milenial yang meringis, profesor yang pecicilan penelitian itu belum ada. Penyamaran pun lancar. Selesai seminar, semua orang tepuk tangan. Sampai kemudian apa? Sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama tipikal, dengan tangkas bisa dijawab langsung oleh si supir. Pertanyaan kedua juga lancar. Pas pertanyaan ketiga baru muncul pertanyaan yang sulit diajukan oleh seorang profesor senior. Dia menanyakan hal yang tidak pernah didengar oleh si supir sama sekali. Selesai pertanyaan, si supir langsung cengar-cengir garuk kepala. Tapi dia ini lihai juga. Terus dia bilang gini, saya heran ya, di tempat sekeren Munchen kayak gini, kok ada profesor fisika menanyakan hal yang amat sederhana. Kalau pertanyaannya sesederhana itu, rasanya cukup supir saya aja yang menjawab, gak usah saya.
Lalu dipanggil sopirnya, suruh jelasin. Max Planck yang asli yang berkostum sopir pun tampil memberikan jawaban, dan seluruh aula pun gemuruh oleh tepuk tangan. Mungkin batinnya orang-orang, Max Planck ini luar biasa, sopirnya aja pinternya kayak gitu dia bilang. Nah, disinilah apa lesson learn-nya dari cerita ini. Pertama, di dunia ini itu ada orang yang pintar beneran, kelasnya kayak Max Planck itu, tapi lebih banyak lagi orang yang kelasnya sebetulnya sekedar sopirnya. Keduanya, kalau hanya dengan sekali manggung, seringkali susah dibedakan, susah diakses mana Max Planck yang asli dan mana yang sekedar sopir. Bahkan kalau misalnya masuk assessment center, bisa-bisa sopirnya itu skornya lebih tinggi dari Max Planck yang asli. Kebayang nggak sih? Kalau Max Planck asli ngomong fisika teori, fisika kuantum, psikolog, asesornya pelingu, nggak ngerti ya kan, bisa hancur dunia. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya membedakan antara yang ahli benar dengan yang ahli ikut-ikutan itu tidak segitu mudahnya.